Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dengan NIM 3333240103 dari kelompok 17 Praktikum Operasional 1. Di sini di video ini saya akan menjelaskan tutorial tugas mingguan modul 2 eh, tentang menyelesaikan suatu permasalahan linear menggunakan metode bijak. Di sini sebenarnya soalnya UMKM Pisang Laris merupakan usaha mikro yang produksi berbagai varian keripik pisang di Kota Serang. Saat ini, UMKM ini memiliki 5 varian produk yang cukup populer di pasaran, yaitu keripik pisang original, keripik pisang coklat, keripik pisang keju, keripik pisang balado, dan keripik pisang madu. Setiap varian memiliki tingkat keuntungan yang berbeda dan membutuhkan sumber daya yang terbatas, yaitu bahan baku pisang, tenaga kerja, dan kemasan. Keripik pisang original memperoleh keuntungan sebesar 400 perak per unit, keripik pisang coklat memperoleh keuntungan sebesar 600 perak per unit, keripik pisang keju memperoleh keuntungan sebesar 550 perak per unit, keripik pisang balado memperoleh keuntungan sebesar 500 per unit, dan keripik pisang madu memperoleh keuntungan sebesar 650 perak per unit. Adapun persediaan sumber daya atau di sini di tabel ini merupakan fungsi kendala di mana ada batas-batasan tertentu. Jadi pisang pisang di keripik original terbatas hanya satu, keripik pisang coklat itu membutuhkan 1,2 pisang, keripik pisang keju membutuhkan 1,1 pisang, keripik pisang balado membutuhkan 1,3 pisang, keripik pisang madu membutuhkan sebesar 1,5 pisang. Dengan persediaan maksimum pisang itu 100 pisang. Selanjutnya ada tenaga kerja. Keripik pisang original membutuhkan 0,5 tenaga kerja, keripik pisang coklat membutuhkan 0,8 tenaga kerja, keripik pisang keju membutuhkan 0,6 tenaga kerja, keripik pisang balado membutuhkan 0,7 tenaga kerja, sedangkan keripik pisang madu membutuhkan 1 tenaga kerja dengan batasan maksimum batasan persediaan maksimum berarti tidak boleh dari 60. Selanjutnya ada kemasan. Di sini dapat dilihat kemasan semua jenis pisang menggunakan satu pisang. Nah, ada sedikit perubahan soal di mana harusnya ini persediaan maksimum, di sini akan kemasan tersebut harus ada 80. Berarti bukan persediaan maksimum ya, cuma ada 80 dong, berarti tandanya sama dengan. Selanjutnya ada beberapa syarat minimum, yaitu produk varian coklat sekurang-kurangnya harus diproduksi 10 unit. Dan varian madu juga sama, tentukan jumlah produksi masing-masing varian keripik pisang yang harus diproduksi dan kebutuhan maksimum. Lanjut kita menggunakan dua software, yaitu software Excel dan software VOMQM. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu model matematikanya. Dari soal tersebut diperoleh model matematikanya, yaitu ada fungsi batasan yang diperoleh dari harga varian pisang tadi, yang ini ya. Jadi di sini dimisalkan X1 merupakan pisang original, X2 merupakan pisang coklat, X3 merupakan pisang keju, X4 merupakan pisang balado, dan X5 merupakan pisang madu. Dapat ditulis terlebih dahulu. Selanjutnya ada fungsi kendala. Fungsi kendala diperoleh dari tabel yang tadi ya, guys. Di sini kita salin aja dengan mengganti variabel keripik pisang original menjadi variabel X. Diketahuinya persediaan maksimum yang berarti persediaan tersebut tidak boleh dari angka-angka ini. Berarti tandanya kurang dari sama dengan. Jadi ada fungsi tambahan di mana varian coklat tidak harus diproduksi minimal 10 dan produk pisang juga di minimal 10. Lanjut, kita akan mengubah bentuk umum tersebut menjadi bentuk baku dengan cara di mana kita akan mengubah atau menambah variabel sesuai dengan persamaan ya guys ya, di mana kalau kurang dari sama dengan kita akan tambahkan dengan variabel slack di sini. Kita tambahkan saja. Selanjutnya, matematika juga 2 juga merupakan kurang dari sama dengan, di mana kita akan menambahkan variabel slack menjadi slack 2. Selanjutnya ada variabel 3. Nah, di sini tandanya kan sama dengan ya guys. Di sama dengan itu kita akan menambahkan model matematika dengan dengan variabel artifikal, di mana kita akan menambahkan dengan A1. Selanjutnya, kalau lebih dari sama dengan, kita akan mengurangkan dengan variabel surplus dan menambahkan dengan variabel artifikal. Kita tulis saja variabel surplus S3, variabel artifikal A2, dan lanjut. Di sini juga sama ya guys ya, kurang lebih.
Hmm. Setelah diperoleh setelah diperoleh bentuk baku ini, kita akan masukkan angka-angka tersebut di Excel. Sini sudah saya siapkan tabel simplek awalnya. Nah, tabel simplek awal ini diperoleh dari angka-angka tadi, di mana CJ merupakan eh, oh iya, saya belum menjelaskan bentuk baku fungsi tujuannya. Nah, dari fungsi tujuannya ya teman-teman, ya sudah disesuaikan dengan variabel sulfus dan variabel atypical. Kenapa di sini minus minus M artificial A1 itu dikarenakan kita ditanyanya nilai maksimum dari sebuah keuntungan. Jadi kita akan mendapatkan minimum. Nah, selanjutnya kita masuk ke tabel Excel di mana CC ini merupakan tadi fungsi tujuan kita itu aja di mana X1-nya tadi 400, X2-nya tadi 600, X3-nya tadi 550, X4-nya 500, X5-nya 650. Nah, selanjutnya ada BV, merupakan basic variable. Ini diperoleh dari urutan fungsi kendala ya teman-teman. Di sini kita basic variable tuh kita input nilai-nilai tambahan atau nilai-nilai yang sudah disesuaikan. Nah, jadi di model matematika pertama kan ditambah S1. Jadi kita S1, lalu S2, lalu A1, A2, dan A3. Kenapa S3 dan S4 tidak diinput? Karena S3 dan S4 ini bernilai negatif, jadi tidak diinput ya teman-teman. Di sini CB ini merupakan koefisien dari variabel-variabel ini. Lanjut, di sini ada beberapa konstantan. Ya, kita input aja, di mana kita mulai dari itu ya teman-teman di model matematika 1 kita input aja di sini X1-nya kan 1 kita input 1 X2-nya 1,2 kita input 1,2 X3-nya 1,1 kita input 1,1 X4-nya 1,3 di input 1,3 X5-nya 1,5 kita input 1,5 S1-nya merupakan ada 1 X2-nya 0 X3-nya 0 X4-nya 0 A1-nya 0 A2-nya 0 A3-nya 0. Kenapa 0? Karena emang tidak ada di sini ya. Jadi kita anggap 0 saja. Lanjut, di bawahnya merupakan model matematika 2 atau fungsi kendala 2. Nah, sama kita input satu-satu dari angka yang sudah diketahui. Lanjut ke fungsi kendala 3, di mana semuanya bernilai 1 ya. 1, 1, 1, 1, 1. S1-nya kosong karena tidak ada. S2-nya juga kosong, S3-nya kosong, S4 kosong, A1 kosong. A1 ada yang bernilai 1. A2 kosong, A3 kosong. Lanjut ke fungsi kendala 4 yang dimana kita ketahui di sini X2 bernilai 1, input X2 bernilai eh X2 bernilai 1, benar. Lalu yang lainnya 0, terus yang ada minus X3 di sini kita input 1. Yang berikutnya juga A2 kita input 1 juga. Lanjut ke model matematika 5 di mana X5-nya bernilai 1, eh, minus S4 bernilai minus 1 dan A3 bernilai 1. Solusi ini diperoleh dari ini ya, nilai kanannya dari sini ya teman-teman. Dimana variabel 1 itu 100, fungsi kendala 2 60, fungsi kendala 3 80 dan seterusnya. Lanjut kita akan mencari ZJ ini diperoleh dari variabel ini kita kalikan dengan ini. Jadi misalkan ini 1 kali 0 bukan 0. 0,5 dikali 0, 0. 1 dikali minus M merupakan minus M. Di sini minus M. Dan kita akan mencari ZJ min CJ. CJ diperoleh dari ini teman-teman tadi. Kita ganti. Nah, kita input aja menjadi kan karena min di sini. CJ merupakan minus M, berarti nilainya menjadi minus. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Jadi 1,2 dikali 0 merupakan 0. 0,8 dikali 0 merupakan 0. 1 kali min M merupakan min M. 1 kali min M merupakan min M. Nah, hasil perkalian tersebut kita tambahkan ya. Jadi
minus M ditambah minus M merupakan min 2M. Nah, lanjut, karena diketahui CJ merupakan min 2M, selanjutnya dikurang CJ. CJ bernilai 600, kita input jadi min 2M min 600. Di X3 juga sama ya teman-teman, kita kali ke CBI. Nah, lalu kita tambahkan, jadi minus M. Lanjut saja kita lanjut ke ini seterusnya sama teman-teman, kita masukkan satu-satu, kita tambahkan, lalu kita kurangkan dengan nilai CJ. Itu saya jelaskan kolom dulu. Yang di arsir kuning ini merupakan kolom baris. Kolom baris diperoleh dari mana sih? Karena kasus kita merupakan mencari maksimum, jadi sudah ditulis kolom kunci merupakan nilai ZJ minus CJ negatif terbesar. Nah, ini saya tandai karena min 2M di mana M merupakan bentuk bilangan terbesar dikurangi 650. Nah, dapat diketahui ini merupakan bilangan ternegatif atau negatif terbesar. Jadi kita tandakan ini kuning merupakan kolom kunci. Nah, setelah diketahui kolom kunci, kita akan mencari indeks terlebih dahulu. Indeks merupakan pembagian dari solusi dibagi dengan kolom kunci. Kita enter, diperoleh. Nah, selanjutnya kita akan mencari baris kunci. Dari mana sih baris kunci itu, Bang? Baris kunci itu diperoleh dari nilai indeks positif terkecil. Nah, dapat diketahui dari keempat angka ini yang paling kecil yaitu 10. Nah, berarti baris 10 merupakan baris kunci. Jadi kita akan arsir dengan warna hijau. Nah, perpotongan baris dan kolom itu disebut angka kunci. Nah, kita tandai dengan warna merah ya teman-teman. Lanjut, kita akan iterasi satu. Jadi di sini saya sudah menulis rumusnya ya, di mana nilai baru diperoleh dari nilai lama dikurangin angka yang ada pada kolom kunci dikali dengan angka yang ada pada baris kunci dibagi dengan angka kunci. Jadi saya akan contohkan saja. Nah, di sini kita akan mencari nilai baru ya teman-teman. Ini tertulis sama dengan angka lama. Angka lama merupakan ini adalah teman-teman 1 dikurang dalam kurungnya 2 kali dikurang angka di baris tersebut yang masuk kolom 1 merupakan ini dikali baris kuncinya ini ya teman-teman. Oh, jangan lupa ini dikunci 3 kali ya dengan menekan F4 3 kali. 1, 2, 3. Nah, kalau ini selanjutnya turun ini 2 kali, kita tutup kurung dan dibagi dengan angka kunci. Angka kuncinya merupakan yang di atas ya teman-teman. Angka kunci dikunci sekali, menekan F4 sekali. Nah, angka 1 ini merupakan nilai baru. Karena rumusnya sama semua, kita akan langsung tarik saja sampai solusi. Ini ke bawahnya juga sama. Tarik saja. Nah, apa sih yang berbeda? Nah, di sini juga dijelaskan angka baru yang masuk dalam variabel rumusnya itu angka lama dibagi dengan angka kunci. Berarti baris yang ini yang merupakan baris kunci ini akan merubah basic variabelnya dan merubah nilai ininya. Jadi kalau untuk rumus ini kan tadi jelasin angka lama dibagi dengan angka kunci, kita kunci sekali. Oke. Lanjut kita akan mencari CJ dengan cara yang sama, 1 dikali 0, 0,5 dikali 0 merupakan 0, 1 dikali minus M merupakan minus M, 0 dikali minus M merupakan 0. Jadi intinya ada minus M, kita tulis ZZ merupakan minus M. Lanjut, proses itu berlanjut hingga seterusnya. Kapan sih iterasi itu berhenti? Iterasi akan berhenti jika diperoleh CZ min CJ-nya lebih dari sama dengan 0. Di sini sudah saya, nah, jadi untuk masalah maksimum, CZ min CJ-nya harus lebih dari sama dengan 0 agar angka tersebut optimal. Di sini
Kita akan mencari kolom barisnya. Kolom barisnya merupakan minus negatif terbesar ya teman-teman. Di sini akan tampilnya dan kita akan mencari indeks terlebih dahulu. Jadi indeks merupakan pembagian dari solusi dibagi dengan kolom baris. Kolom baris. Nah, teman-teman. Kita tarik aja ke bawah. Nah, yang di sini merupakan yang berarti nilainya 0. Kita tulis saja strip. Nah, kita akan mencari baris kuncinya. Tadi baris kunci apa? Baris kunci merupakan angka terkecil yang ada pada indeks. Catatan harus positif ya teman-teman. Nah, jadi 10 merupakan angka terkecil dari indeks-indeks tersebut. Kita warnai angka hijau saja. Warna hijau saja. Bisa. Potongan antara kolom baris dan kolom kunci dan baris kunci merupakan angka kunci. Kita warnai warna. Proses iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3, iterasi 4, prosesnya sama. Jadi kita langsung skip aja karena durasi waktunya terbatas, kita langsung iterasi 5. Iterasi 5 sama caranya kayak tadi iterasi 1, diperoleh dari angka baru diperoleh dari pembagian antara angka lama dikurangin kolom kolom kunci dikali dengan baris kunci dibagi dengan angka kunci diperoleh hasilnya. Kenapa kita berhenti di iterasi 5? Alasan berhenti di iterasi 5, hmm, sini. Eh, CJ, min CJ-nya tidak ada yang negatif ya teman-teman. Sini dapat dilihat. Nah, itu bertanda kita sudah memperoleh hasilnya. Di mana hasilnya eh, agar produksi maksimum X3 itu diproduksi sejumlah 45. X3 merupakan tadi merupakan eh, varian keripik pisang keju, keripik pisang coklat, dan keripik pisang madu. Nah, X3 keripik pisang keju diproduksi sebanyak 45. Lalu hmm, keripik pisang coklat diproduksi sebanyak 10 dan produksi madu diproduksi sebesar 25 dengan total keuntungan 47.000. Nah, itu saja untuk tutorial Excel-nya. Lanjut kita ke software selanjutnya merupakan software POMQM. Nah, di POMQM ini saya sudah masuk menginput model matematisnya, di mana maksimizim merupakan fungsi tujuan, di mana sudah diketahui X1 merupakan varian original, X2 merupakan varian coklat, X3 merupakan varian keju, X4 merupakan varian balado, X5 merupakan varian madu. Sini kita input harga-harganya. Pisang di sini pisang di sini merupakan fungsi kendala atau fungsi batasan, di mana sudah saya bacakan tadi di tabel sebelumnya. Ini kita pindahkan saja ke sini semuanya. Setelah sudah semua dan sudah dipastikan semua tandanya sama, kita langsung solve saja. Nah, dapat diketahui solusi dari perusahaan tersebut agar memperoleh hasil maksimum, di mana harus memproduksi varian coklat sebesar 10, varian keju sebanyak 45, dan varian madu sebesar 25. Hasil dengan keuntungan maksimum 47.000. Hasil ini sama dengan hasil yang biasa tadi ya teman-teman yang sudah saya tandai. Cukup sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.